Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru, atau sobat bisa juga di channel Guru Jalanan ya, karena saya upload di dua channel itu untuk memperluas jangkauan ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan itu pun sama aja. Dan untuk itu kalau sobat berkenan, saya minta tolong ya, kalau ini di channel Mas Guru berarti buka profil saya, di situ ada Guru Jalanan, nah bisa di subscribe. Kalau membuka Guru Jalanan ya bisa buka profil saya, kemudian di subscribe untuk channel Mas Guru, dan seperti itu ya. Oke, kita melanjutkan video sebelumnya, yang mana video sebelumnya itu kita mengatur setelan gas Panther secara permanen. Nah, kayak saya review sedikit, untuk setelan gas itu kan ada puterannya di depan sini ya. Kalau Panther ini milik saya, ini Panther Grand Touring. Jadi ada setelan putaran yang mana itu tidak bisa permanen ya. Sebenarnya cuma buat kalau kita lagi memanaskan mobil, daripada kita menginjak pedal gas ya. Kalau biasanya kan kalau pagi itu RPM-nya tidak terlalu tinggi ya. Jadi daripada kita menginjak gas, kita pakai putaran itu. Nah, kemudian untuk permanennya dari dalam mesin di depan. Dan kita review kembali. Sobat juga harus memiliki keterampilan ya kalau memiliki mobil, terutama ini Panther ya khususnya. Keterampilan, 3 keterampilan ya, paling tidak, yang tidak harus ke bengkel. Yang pertama adalah setel gas tadi, kemudian yang kedua yang akan kita bahas ini, kita harus tahu indikator-indikator. Sebenarnya itu bukan keterampilan tapi pengetahuan ya, indikator-indikator, kemudian fungsi tuas-tuas yang ada di Panther ya. Kemudian yang terakhir adalah menyetel tingkat keborosan atau keiritan mobil kita. Jadi seperti itu. Karena kalau terlalu boros, tarikannya juga nggak terlalu enak. Kalau terlalu irit, nanti tidak akan kuat jalan, seperti itu. Dan saya sudah membuktikan. Dan ketiganya ini tidak perlu ke bengkel, bisa di setel kembali. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mau nyetel gas itu kita siapkan kunci berapa nih ya? Kunci 10 sobat ya. Kunci 10 dan obeng min. Kemudian kalau kita mau nyetel tingkat keborosannya itu kunci 13. Dan untuk tingkat keborosan video berikutnya sobat ya. Kali ini kita akan membahas fungsi tuas-tuas yang ada di mobil Panther dan indikator-indikator yang ada. Karena terkadang kalau kita baru beli itu nggak tahu, oh ternyata sebenarnya mati ya indikator ya, tapi kita nggak tahu. Oke, langsung saja kita bahas ke indikator-indikatornya. Kita mulai. Oke sobat semuanya, kita lanjutkan untuk mengenal indikator dan fungsi-fungsi tombol yang ada di Panther ya sobat ya. Oke, kita dari sebelah kanan ya. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini untuk tampilan bagian depan Panther. Pastinya ini setir ya, sudah tahu semua lah, nggak perlu kita bahas. Ini belnya di sini, bunyinya pun lumayan ya. Nah seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah alat untuk mengatur spion ya, spion. Kalau kita ke R berarti kanan, spion kanan ini. Kemudian kalau L itu spion kiri. Ini kita buat ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Nah untuk nyetelnya sekarang kita praktekkan ya. Kalau kita pencet ke kiri, oh belum kita nyalakan ya sobat ya. Nah kita nyalakan dulu. Oke, seperti ini. Nah sekarang ini sudah ke arah kiri ya sobat ya. Kita lihat, kita pencet. Kalau kita arah kiri kita pencet, nah bergerak keluar. Kalau kita ke arah kanan berarti ke arah dalam, seperti ini. Kalau ke atas ya ke atas, kalau ke bawah ya ke bawah. Nah kalau sobat mau pindah posisi spion kanan berarti ya tinggal ke kanan kan. Kemudian ini ke kanan, ke kiri, ke atas. Nah ke bawah ya, seperti itu. Oke, ini ya. Kalau ke atas ya ke atas, kalau ke kiri ya ke kiri, seperti ini ya. Menyesuaikan aja. Ini untuk untuk mengatur spion. Oke, kemudian ini sebelahnya ini adalah fog lamp ya. Fog lamp itu lampu yang ada di bawah ya. Nah tapi ini nyala, kalau dipencet pun tidak akan nyala. Ini nyala ketika lampu kecil sudah kita nyalakan. Nah di sebelah kanan ini ada tuas, ini off, ini mati ya. Kalau kita klik di sini, ini adalah lampu kecil, lampu yang kecil itu kanan kiri.
kemudian baru fog lamp bisa kita nyalakan. Kalau kita pencet, fog lamp akan menyala, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau ini lampu besar, lampu utama ya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah lampu utama, jadi lampu utamanya akan menyala kalau kita seperti ini. Ini lampu utama dan lampu kecil juga nyala. Ini juga menyala lampu fog lampnya. Kalau kita pencet seperti ini menyala. Di sini kalau ini ada menyala warna kuning ya. Sebenarnya ini kelihatan nih. Karena ini agak terang jadi nggak kelihatan. Kalau kita pencet gini, nah ini mati nih di sini ya, kelihatan kan? Kita pencet ini berarti nyala, berarti fog lamp nyala. Ini mati seperti itu. Oke, kita matikan. Nah, kemudian kalau untuk kita mau dim ya, biasanya bingung. Nah, kalau kita mau dim itu kita ke ataskan gini. Nah, sampai klik. Ini bukan. Mohon maaf. Ke belakang ya. Nah, ini nyala nih. Ini warna biru ya. Tadi rating bentar. Ke belakang. Kalau kita mau mengembalikan, kita bukan ke sana, tapi kita ke belakang lagi seperti ini. Ya, mati. Bisa diperhatikan ya yang warna biru ya. Nah, coba kita seperti ini. Kita tarik ke belakang dan perhatikan nanti warna biru di situ. Lampu dim. Kita tarik ke belakang seperti ini. Sampai klik, nah nyala biru. Kalau kita mau mematikan, kita tarik lagi ke belakang. Sampai klik, nah seperti ini. Nyala, mati. Nyala, mati. Sebenarnya kalau mau ngedim biasa itu nggak sampai klik ya. Nah, seperti ini aja sudah. Bisa mau ngedim orang tik 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 kalau sampai klik dia nahan. Tapi kalau kita nariknya sedikit, nah nggak sampai klik pun dia menyala. Kalau mau ngedim orang kan gini bisa. Tapi kalau mau sampai klik, mau permanen ya sampai klik seperti ini. Ini dim. Biasanya ini susah nih ya. Seperti itu. Oke. Ini untuk tuas sebelah kanan. Kemudian untuk rating sama dengan mobil yang lain. Kalau mau belok kiri ke atas, nah rating belok kiri. Kalau mau belok kanan berarti ke bawah. Seperti ini. Rating kanan. Kembalikan ya seperti itu. Ke tengah kembali. Nah itu. Kemudian sebelum kita ke tuas yang sebelah kiri, kita ke tengah dulu. Nah, bisa diperhatikan di sini. Kita matikan dulu. Nah, kita nyalakan ya. Tinggal putar aja seperti ini. Nah, di sini simpel sekali ya untuk tampilan dari head unit, speedometer dari Panther Grand Touring. Ini yang 2012 atau 2011 ke bawah ya. Nah, di sini yang paling kiri ini putaran RPM ya. RPM itu berarti putaran mesin kita kali 1000 per menit ya. Kemudian ini adalah kecepatan kita. Kemudian yang ini untuk indikator suhu. Perhatikan kalau indikator suhu sudah lebih dari setengah ya. Normalnya setengah, kalau lebih dari setengah itu diharapkan untuk berhenti aja. Karena berbahaya nanti untuk piston bisa memuai sehingga merusak ya, nanti bisa melewat dan ngejim mesin. Ini adalah indikator bensin kita atau BBM ya. BBM kita yang paling kanan. Nah, kemudian yang di situ ada, nah ingat biasanya indikator yang di sini ini ada yang mati ya sobat ya. Nah, ingat di sini ada 4 ya, ada 4. Yang paling kiri ini adalah oil pressure atau tekanan oli. Jadi saat mesin belum nyala ini harus nyala ya. Keempatnya ini harus nyala. Nah, kalau ini handrem ini nanti ya, kalau nggak ditarik ya nggak nyala. Ini intinya harus nyala ya kalau berhenti ya. Nah, kalau sudah dinyalakan mesinnya ini harus mati. Kalau nggak mati berarti ada yang bermasalah. Yang paling kiri adalah oil pressure atau tekanan oli. Nah, berarti kalau ini mesin nyala tapi dia nyala, berarti tekanan oli bermasalah. Kemudian ini baterai, ini normal ya kalau nyala. Tapi kalau sudah mesin nyala ini harus mati karena sudah pengisian. Sehingga kalau tetap nyala, yang bermasalah akinya atau pengisiannya yang bermasalah. Kemudian yang ini handrem. Handrem ya kalau tuas handrem kita tarik harus nyala nih. Nah, kemudian yang ini adalah water separator atau intinya ini adalah bantuan filter solar ya, bantuan filter solar untuk menyaring air yang masuk. Jadi seperti itu intinya. Kalau ini nyala berarti mungkin sudah ada air yang banyak di dalam water separator kita. Dan itu bisa dikuras ya, letaknya di depan sebelah kiri ya. Sebelah kiri sini bisa dikuras. Oke, seperti itu. Kita lanjut sebelah tuas kiri sekarang ya.
Oke, sekarang sebelah kiri. Di kiri ini juga ada tuas ya. Sebentar, ini nggak apa-apa wis. Nah, perlu diperhatikan untuk tuas ini adalah tuas wiper. Jadi kalau kita mau menyalakan wiper, nah itu kita putar I ini pelan, L ini agak jangan lah. Sebentar, kita kita kasih air dulu. Caranya adalah kita memencet ini. Nah, jadi itu pelan itu. INT ini paling interval ya, paling pelan. Low itu pelan, high itu sangat cepat. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah untuk wiper depan ya, wiper depan. Nah, bisa kita perhatikan. Oke. Ini kalau sobat mau mengeluarkan air dari wiper itu dipencet ya. Beda dengan mobil yang lainnya. Kalau yang lain kan ditarik ya, ditarik itu keluar airnya, kemudian diikuti dengan gerakan wiper. Kalau ini nggak bisa, ditarik nggak bisa, patah. Ini harus dipencet ke dalam, ke arah sana ya. Jadi cara mengeluarkan airnya adalah dipencet seperti ini. Kita perhatikan ya, kita pencet, nah bisa keluar tuh airnya tuh. Nah baru diikuti dengan gerakan wiper, bisa diperhatikan. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Inilah cara kerja dari kecerutan wiper depan, dipencet. Kemudian ini off. Kalau mau pelan interval, low ini agak pelan ya, seperti ini. Kalau ini sangat kencang, nah seperti itu. Jadi itu cara kerja wiper dari Panther Grand Touring. Oke. Kemudian kita ke sebelah kiri. Nah di sini ada dua buah tombol. Nah di sini ada gambar wiper, ada semprotannya. Kalau ini wiper aja. Nah ini adalah untuk mengeluarkan air di wiper belakang. Kalau ini untuk menyalakan wiper belakang. Coba kita cek ya. Kita pencet yang ini. Kita lihat. Nah bisa dilihat gerak ya. Kita matikan dulu. Oke, itu untuk wiper belakang. Kemudian kalau yang ini adalah untuk mengeluarkan air dari wiper belakang. Saya pencet tapi saya arahkan ke kamera belakang. Coba kita pencet. Nah itu kelihatan airnya ya sobat ya, di sebelah sini, di sini tadi, di sini keluar airnya. Nah itu muncrat tuh di dekat ini, di dekat di sini ya, perhatikan di sini samping headrest. Nah itu ada air yang muncrat. Kalau ini untuk wipernya seperti itu untuk yang belakang. Oke, kemudian kita ke bawahnya. Nah di sini ada tombol hazard. Hazard ini kalau kita mau ada sesuatu yang berbahaya di depan kita atau apalah ya, atau kita tergesa-gesa, maka kedua rating kanan kiri akan menyala seperti ini secara terus menerus. Untuk mematikan ya tinggal kita pencet. Oke, kemudian berikutnya ini adalah AC ya. Ini untuk kecepatan kipasnya 1, 2, 3. Kalau ini tingkat dinginnya, model geser seperti ini. Kemudian ini untuk korek ya. Kalau mau ngecas juga bisa ditambahkan USB ya di sini. Nah seperti itu. Ini penyimpanan laci. Ini lacinya seperti ini. Kemudian di sini juga ada laci seperti ini. Nah ini double din udah ya. Mungkin nanti kita bahas untuk cara pengoperasiannya double din Kenwood karena banyak yang kebingungan ya, agak susah. Kemudian ke atas di sini ada jam. Ya, ada jam. Ini jamnya lumayan klasik. Jadi seperti itu. Kemudian kita buka ya. Sebentar. Biar jelas. Ini perlu diketahui untuk Panther ini kursinya itu bisa diatur tingkat ketinggiannya ya sobat ya. Bukan cuma slide depan belakang, tapi bisa diatur ketinggiannya. Tapi nanti kita perlihatkan. Kemudian di sini ini ada setelan gas ya. Kalau kita mau memanaskan itu daripada kita nginjak gasnya, kita putar ke kanan, gasnya akan tinggi kalau yang masih bisa. Tapi kebanyakan sudah tidak bisa. Ya sama ya, ini gas.
rem, kopling seperti itu. Untuk membuka kap depan, kita tarik tuas ini, kita tarik sampai bunyi. Nah, bunyi kan, itu sudah terbuka. Kemudian untuk sliding, ya ini. Nah, ini untuk geser apa namanya? Jangan geser dulu, ini untuk membuka membuka tangki BBM kita tarik ke atas. Kalau kita tarik, maka akan terbuka seperti ini. Oke, kita tutup kembali. Nah, ini untuk apa namanya, membuka tangki BBM kita. Nah, untuk geser depan belakang itu yang tuas ini. Nah, di sini ada 2 tuas, kanan dan kiri. Yang kiri ini untuk menaikkan jok. Kalau ini untuk geser, kita tarik ke atas seperti ini, kita bisa geser, kita slide. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah ya kita lepas seperti itu ya sobat. Nah, itu untuk sliding. Kemudian yang ini untuk menaikkan atau menurunkan jok. Jadi jok ini bisa kita naikkan dan turunkan. Kalau kita mau tinggi, kita tarik seperti ini sambil kita tarik joknya ya. Nah, dia akan naik. Nah, ini maksimal nih, segini. Bisa diperhatikan. Nah, kalau kita mau turun, nah bisa diperhatikan ya, jaraknya lumayan tinggi seperti ini. Nah, bisa dilihat ketinggiannya ya. Nah, segini. Ini nanti turun, ini sampai sini. Kita perhatikan ya. Kita turunkan. Cara menurunkannya kita perhatikan di sini aja wis. Ini jaraknya kan segini nih ya. Caranya adalah ini, kita tarik, kemudian kita tekan ke bawah. Nah, kita tekan ke bawah, turun seperti itu. Ini kita tarik ke atas, kita angkat jok kita, maka akan naik seperti ini. Kita lepas, udah kita dudukin tinggi. Mau turun, tinggal kita tarik lagi, kita tekan ke bawah seperti ini dan turun. Oke, jadi itu adalah fungsi-fungsi utama yang harus diketahui ketika kita memiliki Panther Grand Touring. Nah, jadi seperti itu, atau Panther LS, LV sama mirip ya. Nah, sekarang mungkin cukup sekian untuk video pengenalan indikator-indikator Panther dan fungsi-fungsi tombol dan tuas-tuas. Karena kalau pemilik baru Panther itu biasanya kebingungan karena ada beberapa hal yang berbeda seperti ini tadi. Untuk kecurutan itu beda, dipencet ya, tidak ditarik ke belakang. Kalau misal pengguna Avanza dan lain-lain kan biasanya ditarik ke belakang, kalau ini enggak. Oh ya, untuk speedo tadi ada yang ketinggalan sobat, kita nyalakan dulu. Nah, di sini kalau sobat itu pengen mengukur jarak itu bisa. Ini ada trip, ada odo ini total ya, ada trip A, trip B, nah odo. Nah, yang bisa dinolkan adalah trip A dan trip B. Meskipun kalau kita ke bengkel ya ada aja yang bisa mereset ini ya, kita atur seberapa. Jadi kilometer itu tidak menentukan aslinya. Misal nih trip A, ini trip B, kita ke trip A. Coba cara untuk mengenolkan itu kita tahan, kita pencet, kita tahan, nah, 0. Trip B pun sama, kalau kita pencet, kita tahan akan 0. Kalau ini tidak bisa, mau kita tahan ya tetap 145.000. Ini trip A ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Sedikit gambaran pengenalan untuk tuas-tuas, indikator, dan tombol-tombol yang ada di Panther kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.